Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya bahwasanya pembabat Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Mbah Sayyid Sulaiman, setelah diminta oleh Raja Mataram untuk membuat suatu pertunjukan yang luar biasa yang tidak bisa atau belum pernah dipertontonkan oleh orang lain, beliau berhasil membuat terkejut dan kagum Raja Mataram saat itu. Beliau menghilang dan tidak pernah kembali ke Mataram setelahnya. Setelah meninggalkan Mataram pada saat itu, Mbah Sayyid Sulaiman pergi dari Solo ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, beliau harus melalui hutan belantara yang sangat lebat dan menakutkan. Tujuan beliau menuju ke Surabaya adalah ke Ampel. Tujuan utamanya untuk nyantri ataupun berguru kepada Raden Rahmat Sunan Ampel. Kabar keberadaan Sayyid Sulaiman akhirnya sampai juga ke telinga Raja Mataram. Ia mengirim utusan ke Surabaya untuk dapat memanggilnya. Di antara utusan itu ada Sayyid Abdurrahim yang tidak lain adalah adik kandung dari Sayyid Sulaiman. Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan saudaranya, bertemu kembali dengan kakaknya tercinta. Pertemuan dua saudara ini sangat mengharukan bagi keduanya, dan akhirnya Sayyid Abdurrahim memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Ia ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama sang kakak. Pada suatu malam, saat murid-murid Sunan Ampel sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdapat dua kilatan sinar menerpa dua orang murid Sunan Ampel yang sedang tertidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel yang saat itu sedang tidak tidur menghampiri tempat jatuhnya sinar tadi. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak dapat melihat dengan jelas siapa wajah kedua santri yang ditimpa sinar keemasan tadi. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengikat sarung kedua santrinya tersebut. Usai sholat subuh, Sunan Ampel bertanya kepada para santrinya, siapa yang sarungnya tadi malam terikat? Lalu Mbah Sayyid Sulaiman dan Mbah Abdurrahim mengacungkan tangan. Sarung kami yang terikat. Lalu Sunan Ampel berkata, mulai saiki santriku ojo nyeluk Sulaiman, ojo nyeluk Abdurrahim tok, tapi nyeluk Mas Sulaiman lan Mas Abdurrahim. Yang artinya, mulai sekarang santri-santriku jangan memanggil Sulaiman dan Abdurrahim saja, tapi panggillah mereka berdua dengan panggilan Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim. Konon panggilan inilah yang menjadi cikal bakal sebutan Mas atau semacam Gus oleh santri untuk memanggil keturunan para masyayikh Sidogiri. Riwayat belajar Sayyid Sulaiman ini masih sangat disangsikan. Permasalahannya terdapat selisih tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Sayyid Sulaiman dan masa hidup Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat hidup pada 1401
sampai dengan 1481 Masehi atau abad ke-14 Masehi. Sedangkan Sayyid Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-17 Masehi. Jadi selisih 3 abad atau 300 tahun dengan Sunan Ampel. Kemungkinan besar adalah Sayyid Sulaiman belajar di Ampel ini tidak pada Sunan Ampel sendiri, akan tetapi pada generasi-generasi penerus beliau. Setelah nyantri di Ampel, kedua kakak beradik Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdurrahim pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Semendi yang berada di Segoropuro. Setibanya di Pasuruan, setelah mengungkapkan keinginan untuk menuntut ilmu oleh Mbah Semendi, mereka diajak mandi di Sungai Winongan. Ketika mereka sedang asik mandi bersama, tiba-tiba Mbah Semendi hilang, namun tak lama kemudian muncul lagi. Dan kejadian ini terulang sampai 2 kali. Mbah Sulaiman berfirasat bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktian mereka berdua. Akhirnya mereka berunding, jika nanti Mbah Soleh sedang mandi, tengklek atau bakia zaman dulu milik Mbah Semendi dipegang bersama-sama agar Mbah Soleh tidak bisa menghilang. Maka mereka memegang tengklek Mbah Soleh itu dengan mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan mereka. Demikian pula dengan Mbah Soleh. Tapi Mbah Soleh Semendi tidak bisa menghilang. Akhirnya ia tahu bahwa ia tidak bisa menghilang sebab bangkianya atau sandalnya dipegang oleh Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdurrahim. Beliau berujar, jangan begitu, lepaskan sandal saya, pinta Mbah Soleh. Setelah kejadian itu, Mbah Soleh mengakui akan kesaktian 2 bersaudara ini, kesaktian Mbah Sayyid Sulaiman dan Mbah Sayyid Abdurrahim, yang dua-duanya merupakan pendiri dan pembabat di Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satunya di Pondok Pesantren Pasuruan yang lain. Demikianlah sedikit kisah tentang kesaktian Mbah Sayyid Sulaiman dan saudaranya yang bernama Mbah Abdurrahim atau yang lebih dikenal dengan Mbah Arif Segoropuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.